Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Al-Hikmah Mustikaning Laku, di mana melalui channel ini kami akan berbagi banyak sekali konten kreatif yang bermanfaat bagi Anda, seperti konten pengalaman kisah nyata, misteri, pertanian, bisnis, motivasi, pariwisata, ilmu pengetahuan, perjuangan, keagamaan, musik, dan berbagai aktivitas yang produktif. Urip iku urup, bercahaya dan menyala, serta memberikan cahaya. Para pecinta dan pendengar setia channel YouTube Al-Hikmah Mustikaning Laku, berikut adalah video tentang metode atau tata cara ruqyah mandiri yang akan disampaikan oleh saudara kami dari tim Al-Hikmah. Selamat mendengarkan. Baik, di sini saya akan coba jawab. Yang pertama, wallahu a'lam. Selanjutnya, di sini saya akan coba jelaskan sedikit ya terkait dengan ruqyah, agar ruqyah itu bisa dipahami dan tidak disalahartikan. Ruqyah itu berasal dari bahasa Arab, maknanya itu al-udhah atau at-ta'awudz, perlindungan atau memohon perlindungan. Ruqyah juga bisa diartikan sebagai at-tawasul, perantara atau media. Nah, nanti teman-teman bisa cek di berbagai literatur yang membahas terkait dengan ruqyah. Nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak pengertian di sana. Atau teman-teman juga bisa googling di internet ya. Tetapi secara sederhana, di sini saya akan jabarkan bahwa ruqyah itu merupakan metode pengobatan menggunakan bacaan atau doa atau amaliyah atau media atau perantara yang kesemuanya itu dinisbatkan atau dimunajatkan hanya kepada Allah untuk tujuan pengobatan, penyembuhan, perlindungan, atau untuk tujuan-tujuan baik lainnya. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa sedari awal proses ruqyah hingga akhir proses ruqyah, kesemuanya itu dimunajatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ bisa dipahami ya teman-teman. Baik, untuk tata caranya sendiri yang pertama pastikan teman-teman dalam keadaan bersih atau suci. Jika teman-teman dalam keadaan batal wudhunya, teman-teman boleh mengambil air wudhu. Atau jika teman-teman berkenan, teman-teman juga bisa mengawalinya dengan mandi sunnah, yaitu mandi taubat. Kemudian dilanjut dengan mengambil air wudhu. Kemudian dilanjut dengan menggunakan pakaian yang bersih dan suci. Pastikan pakaian atau semua perangkat yang digunakan dalam ruqyah itu suci dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, suci dari hal-hal yang berbau makruh, suci dari hal-hal yang berbau syubhat. Tujuannya kenapa? Kenapa demikian? Karena ruqyah ini sebagaimana halnya ibadah-ibadah lain, di mana ruqyah itu berisi doa-doa yang pengharapannya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, tetapi tidak hanya untuk dikabulkan, tetapi juga untuk mendapatkan ridhonya. Karenanya perlu keseriusan, perlu juga didukung oleh perangkat-perangkat yang baik lagi suci. Kurang lebih begitu, bisa dipahami ya. Setelah itu, jika ruqyah ini memang ditujukan untuk meruqyah seseorang, teman-teman bisa mendekati si sakit. Teman-teman bisa mendekatkan telapak tangan teman-teman ke si sakit jika memang itu mahram dari teman-teman. Jika bukan, teman-teman juga bisa duduk dengan menghadap ke si sakit. Kemudian teman-teman membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan dengan doa berikut. Di sini saya akan bacakan.
Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yashfika Bismillahi arqika. Artinya, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitkanmu dan dari setiap jiwa atau pandangan yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Doa ini insya Allah berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena termaktub di dalam Sahih Imam Muslim nomor 2186. Nah, teman-teman setelah membaca doa tersebut, nanti teman-teman dilanjut dengan doa yang selanjutnya. Di sini saya juga akan bacakan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfihi wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Yang artinya, ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah ia kesembuhan. Engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak akan meninggalkan penyakit lain. Doa ini juga insya Allah berasal dari Nabi karena termaktub di dalam Sahih Imam Bukhari di nomor 535, juga termaktub dalam Sahih Imam Muslim di nomor 2191. Nah, teman-teman setelah membaca doa tersebut, nanti teman-teman lanjut dengan sholat hajat. Setelah sholat hajat, nanti teman-teman melakukan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, nanti dilanjut dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali. Kemudian, teman-teman melakukan sholat taubat. Setelah itu, tutuplah ruqyah ini dengan bacaan yang pertama, surat Fatihah, ayat kursi, surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Masing-masing semuanya itu 1 kali. Kurang lebih demikian ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mendoakan siapapun, baik untuk teman-teman pribadi, atau orang tua teman-teman, atau saudara-saudara, atau yang lainnya yang teman-teman inginkan. Insya Allah dengan doa yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, insya Allah akan lebih baik digunakan dalam metode ruqyah mandiri. Demikian ya teman-teman. Oh ya, sedikit sekedar saran atau tambahan dari saya pribadi ya teman-teman. Sekiranya teman-teman sedang sakit, kemudian teman-teman melakukan ruqyah mandiri, alangkah baiknya teman-teman juga bisa memeriksakan diri ke dokter ya teman-teman. Terlebih lagi ke dokter spesialis. Kenapa? Karena dengan memeriksakan diri ke dokter itu merupakan juga bentuk ikhtiar. Ruqyah bentuk ikhtiar dari sisi non-medis, sedang memeriksa ke dokter juga bentuk ikhtiar dari sisi medis. Jadi dari dua unsur tersebut ya, dari sisi jasmani terpenuhi, dari sisi ruhani atau batiniah pun juga terpenuhi. Ada support dari keduanya ya teman-teman. Misalkan teman-teman ternyata divonis untuk operasi misalnya. Teman-teman juga tetap saya sarankan untuk mengikuti anjuran dokter tersebut. Kenapa? Karena dokter juga mempunyai ilmu, mempunyai pemahaman yang lebih terkait dengan kesehatan jasmani. Mudah-mudahan dengan dua ikhtiar tersebut dari sisi non-medis dan sisi medis, kesemuanya bisa menemukan obat yang tepat untuk penyakit yang tengah diderita, termasuk juga yang didapatkan dari para dokter. Bisa dipahami ya teman-teman? Baik, demikian. Mungkin ada yang